love when things start slowing down. I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Ya, kembali lagi di Spensaba News Channel nih. Nah, teman-teman udah nebak belum nih dan udah tahu kira-kira hari ini dan kali ini mau ada apa nih? Kayaknya sih udah mau berbincang-bincang ya, Pak. Ini udah mau ngobrol. Tapi sebelum itu, ini Pak, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, itu perkenalkan saya sebagai host Sabita Lukretia Nesya Setiadi dari pengurus OSIS SMP Negeri 1 Banyumas, dan kita kedatangan narasumber nih yang nggak mungkin banget warga Spensaba nggak kenal nih, guru favoritnya anak Spensaba ini. Ya, mungkin boleh perkenalkan diri, Pak. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Pak Aris akan bersamai yang cantik banget ini hari ini ya, Sabita sebagai ketua OSIS ya. Iya. OSIS terbaru nih ya, baru dilantik kemarin. Mudah-mudahan nanti Sabita tambah membuat warna tersendiri untuk kegiatan di SMP 1 Banyumas. Ya. Oke ya, saya kira udah kenal semua ya dengan Pak Aris ya. Iya nih, pokoknya guru favoritnya Spensaba sih. Nah, oke, jadi kali ini kita mau berbincang-bincang tentunya mengenai Ramadan gitu. Ya. Nah, untuk perbincangan kali ini ada tema nih yang menarik tentunya. Temanya itu Ramdame. Apa itu? Ramadan dalam membentuk karakter. Oke, jadi ini juga pastinya harus banget nih teman-teman, tentunya warga Spensaba harus nonton podcast ini sih. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini langsung Sabita tanya ya Pak. Kita ngobrol santai aja kan ya. Jadi yang pertama ini, menurut Pak Aris, bagaimana Ramadan itu bisa mempengaruhi karakter seseorang tentunya pada anak Gen Z sekarang nih Pak? Jadi benar sekali nih Sabita ya, bahwasanya di bulan Ramadan ini adalah tepatnya waktu untuk peningkatan karakter ya bagi anak-anak generasi Z ini. Jadi melalui Ramadan ini anak-anak itu bisa meningkatkan empati dan kepedulian. Artinya dengan melakukan puasa ini, anak-anak itu bisa merasakan bagaimana teman-teman yang mungkin kekurangan, kemudian kurang beruntung ketika di kehidupan sehari-hari. Jadi kan bisa merasakan bagaimana kalau Sabita ini mungkin dalam sehari itu makannya cuma sekali gitu kan. Kalau Sabita kan mungkin 3 kali minimal minimal 3 kali, karena lebih kadang-kadang bisa makan cemilan dan sebagainya. Tetapi tidak semua anak-anak itu tidak seberuntung seperti itu. Kemudian juga bisa meningkatkan atau mengembangkan kesabaran dan ketawakalan. Jadi ketika kita di hari-hari biasa kan biasanya mudah tersulut emosi gitu ya, sedikit-sedikit marah, tidak dikasih uang marah gitu kan, makanan nggak sesuai dengan selera marah kayak gitu. Kemudian ketika sekarang juga anak-anak lebih ketika Ramadan ya tertib untuk melakukan ibadah, ada sholat, mendekatkan diri, ada tadarus, sholat malam tambahan ya dengan tarawih dan sebagainya seperti itu. Tadi dengan meningkatkan disiplin juga dan tanggung jawab ya, ketika di bulan Ramadan ini kan anak-anak dipaksa ya harus bangun pagi harus bangun pagi buat sahur ya, kemudian sholat subuh, sholat tadarus, sholat duhur, kemudian asar, kemudian nanti di akhir sholat taraweh. Itu kan waktu-waktu yang terjadwal dengan disiplin. Jadi itu anak-anak akan lebih meningkatkan kedisiplinannya. Kemudian juga untuk mengembangkan kepedulian sosial terhadap sesama, terutama dengan ketika anak-anak OSIS mungkin nanti ya dengan pembagian takjil, kemudian ada zakat fitrah, seperti itulah ya, mungkin seperti itu. Oke, jadi setelah udah bulan Ramadan ini pastinya sangat tentu sekali buat mempengaruhi karakter menjadi yang lebih baik gitu ya Pak. Terus selanjutnya menurut Pak Aris ini, kebiasaan buruk apa yang bisa dikoreksi selama bulan Ramadan atau selama puasa berlangsung nih Pak? Kebiasaan-kebiasaan buruk apa yang mungkin perlu dihindari ketika kita atau anak-anak itu melaksanakan
ibadah Kegiatan, iya. Ramadan. Yang pertama yang jelas makan yang berlebihan. Nah, iya. kan biasanya kan anak-anak ini kalau sebelum berbuka puasa ini wah senangnya Makanya berburu ya. mukbang gitu ya. Berburu apa namanya istilahnya itu? Atau ngabuburit. Ngabuburit ya, sama nyari-nyari takjil kayak gitu. Semuanya dibeli biasanya kan itu. Pengen es Iya, es dawet semuanya, beli ya, gorengan dibeli, terus apa namanya? Cilok dibeli, seblak dibeli ya. Kumpulin semua di meja itu. Begitu sholat apa namanya? Beduk maghrib Ya, gitu langsung, kan. Ya. aduh, makanya Ya, udah makan semua ya kadang-kadang cuma harusnya biasanya kadang sudah di apa namanya siram dengan air putih sama makanan yang manis, yang lainnya sudah nggak kemakan Iya, ya betul seperti banget. itu. Jadi itu yang dihindari ya, usahakan secukupnya sajalah. Kalau kita makan juga bertahap ya, ketika adzan maghrib ya cukup minum sama yang manis-manis seperti nasi itu kan manis gitu ya. Aduh. Itu kemudian lakukan sholat maghrib gitu. Nah mungkin setelah maghrib, nah baru meningkat lagi nih sedikit, tambah lagi mungkin makanan-makanan yang agak berat sedikit ya, cemilan-cemilan gitulah. Nanti lanjut sholat taraweh, kemudian setelah sholat taraweh baru silahkan Istirahat, makan atau apa yang iya. agak berat itu nggak apa-apa seperti itu. Kemudian kalau anak-anak sekarang kan mungkin sambil mengisi kegiatan, mungkin sambil ngobrol-ngobrol ya. Nah, itu mungkin dikurangi ngobrol-ngobrol yang apa namanya? Iya, ya? negatif atau Negatif, ya. ya. Gosip itu, Bang. Ya, gosip ya. Kalau bahasa gosip. sekarangnya apa namanya? Gibah gitu ya. Oh iya. Ya, ngobrol gibah. Ya nggak penting jadi. Hanya kalau ngibahin guru biasanya kayak gitu kan Iya anaknya. benar, ini ada, Bang. Tapi yang baik-baik saja terutama yang itu. Kemudian menunda-nunda pekerjaan. Nah, ini biasanya kan kalian selama liburan ini kan selama awal Ramadan sama akhir Ramadan biasanya kan banyak waktu-waktu libur ya, Iya, seperti itu. banyak. Jadi silakan jangan ditunda-tunda pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas mungkin yang diberikan ya segera diselesaikan biar nanti setelah masuk Udah ayam ya gitu. sudah ayam ya, tidak bingung nih ditumbuk-tumbuk selama 1 keteteran bulan gitu. iya karena kan keteteran sendiri. Kemudian jangan kalau anak-anak sekarang itu kan terbiasa apa namanya ya mengucapkan kata-kata yang iya, toksik atau ya betul kurang tepat. Biasanya kalau di zamannya Paris nggak ada kata-kata seperti itu. Tetapi kalau di zaman sekarang kata-kata seperti itu udah terbiasa umum, ya, udah umum ya. Padahal kalau mungkin bapak ibu guru atau orang tua kalian mendengar suara itu sebenarnya Langsung, iya. kurang berkenan sebenarnya seperti itu. Ya itulah kemudian tetap disiplin dalam melakukan ibadah tepat waktu seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi banyak ya kebiasaan buruk yang sering kita lakukan itu seharusnya di bulan Ramadan ini pas banget buat kita ngehindarin atau kita kurangin nih teman-teman. Yang paling tadi itu yang berkata toksik atau gibah ya teman-teman. Ya, selanjutnya ini menurut Pak Aris bagaimana dan kenapa bulan Ramadan ini pas banget nih buat teman-teman Gen Z atau anak remaja sekarang buat mengevaluasi diri gitu. Oke, betul sekali ya bahwasanya di bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat tepat sekali sebagai momen untuk mengevaluasi diri ya, mengevaluasi diri terhadap peningkatan kesadaran diri, kemudian mengintrospeksi diri kita, kemudian tadi meningkatkan disiplin dan kontrol diri ya. Jadi bagaimana bulan Ramadan ini sangat tepat sekali untuk mengevaluasi apakah kegiatan-kegiatan yang mungkin selama di luar bulan Ramadan itu dilakukan oleh anak-anak itu ya. Biasanya kan kedekatan dengan orang tua juga kurang ya. Kalau sekarang kan minimal sudah ada kebersamaan ya, minimal ketika kita melaksanakan buka bersama, kita kumpul dengan keluarga, kemudian dengan teman-teman baru juga kadang-kadang kalau pas lagi ngebuburit jalan-jalan juga ketemu, minimal ngobrol-ngobrol dekat lagi gitu. Kemudian jadi kita sering ke masjid gitu kan, minimal subuhan, kemudian taraweh seperti itu. Kemudian bijak juga dalam bermedia sosial. Nah, mungkin kan sekarang
lumayan mengerem diri ya ketika iya. kita memposting sesuatu. Udah nggak mikir apa-apa. Ya, artinya ketika mau memposting sesuatu jadi ingat, oh ini bulan puasa nih. Iya, jangan. Dikurangi ya, janganlah, Iya. janganlah. Yang tadinya kan, waduh kalau kita apa namanya ber-TikTok ya kan ya, Iya. bergial-gial, sedikit dikurangi seperti itu. Ya minimal apa namanya ada kontrol diri yang lebih baik. Kemudian peningkatan kualitas ibadah juga ya kan, yang tadinya bolong-bolong mungkin ya Iya, subuhan jadi, bangun kesiangan, misalnya subuh jam 4 jam 6 baru bangun kayak gitu. Kemudian sholat yang wajib insya Allah ya sudah terpenuhi lah, yang wajib yang 5 itu sudah terpenuhi, tambah lagi apa namanya ada sholat taraweh, kemudian ada tadarus, yang terakhir mungkin tadi bagi-bagi takjil, membagi apa namanya kelebihan rezeki kita, kemudian tadi ada apa namanya zakat fitrah kayak gitu. Jadi yang penting bagaimana anak-anak itu bisa meningkatkan apa ya kedisiplinannya, kepeduliannya terhadap sesama. Kemudian tadi dengan Ramadan ini juga bisa meningkatkan ketakwaan pada diri kalian seperti itu. Oke. Oke, jadi teman-teman tadi yang sudah Pak Ari sampaikan, tentunya di bulan Ramadan kali ini, teman-teman adalah ini momen yang pas buat mengevaluasi diri. Jadi jangan sampai terlambat ya teman-teman, untuk menjadikan diri kita yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, jadi mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih Pak. Oke. Ya, terakhir. Ya. Jadi tips agar remaja atau anak Gen Z sekarang bisa menjadikan Ramadan ini sebagai titik awal perubahan karakter yang lebih baik. Lebih gitu. baik ya. Oke, jadi bagaimana tipsnya ya agar kita menjadi contoh yang baik ya, Iya. contoh yang baik untuk generasi Diri kita sendiri. Oh ya, diri kita sendiri. Oke. Pastikan kita itu menjadi contoh yang baik ya, jadi contoh yang baik, memberikan contoh yang baik terhadap teman-teman kita, minimal itu. Kalau kita tidak bisa merubah ya, minimal kan kita bisa menjadi contoh, artinya kita tidak perlu mempengaruhi orang lain, tapi bagaimana tanpa sadar kita bisa mempengaruhi orang lain dengan ya kita berbuat sebaik mungkin untuk diri kita. Tadi lebih disiplin, kemudian lebih taat beribadah. Tidak perlu mempengaruhi kamu harus begini enggak ya, tapi kita harus subuhan, kemudian harus berkata yang baik, kemudian taraweh, tadarus dan sebagainya. Itu mungkin nanti teman-teman akan melihat, oh ternyata di bulan Ramadan itu membawa kebaikan ya buat kita kalau kita selalu berbuat disiplin, kemudian tadi beribadah, bertakwa dengan baik seperti itu. Jadi sebaiknya memang tadi kita harus menjadi contoh yang baik untuk teman-teman kita. Itu jangan malah ikut-ikutan ya, tapi bagaimana kita bisa menjadi contoh buat teman kita itu. Ya, dan yang tidak kalah pentingnya ini adalah peran orang tua ya, karena orang tua adalah merupakan contoh yang terbaik untuk anak-anak mereka ya. Jadi bagaimana peran orang tua itu bisa menjadi contoh yang baik untuk generasi-generasi yang sekarang atau untuk putra-putrinya, bahwasanya ketika orang tua memberikan contoh yang baik, insya Allah putra-putri mereka juga akan mencontoh mereka dengan baik. Itu kemudian bagaimana orang tua itu selalu mendukung dan memotivasi anak-anaknya, putra-putrinya agar selalu tadi berbuat atau melakukan kegiatan yang positif, yang disiplin. Kemudian orang tua juga harus selalu memantau kegiatan putra-putrinya, apalagi di bulan Ramadan ini kegiatan di sekolah juga lebih banyak liburnya ya daripada di sekolah ya. Jadi mungkin di awal kita libur puasa, kemudian masuk mungkin hanya sekian jam dok di sekolah, kemudian awal akhir Ramadan libur lagi seperti itu. Jadi mohon untuk para orang tua pantau kegiatan anak-anak, kemudian motivasi mereka, jangan sampai lupa karena selama bulan Ramadan ini kegiatan lebih banyak berada di rumah. Jadi tanpa pantauan atau bimbingan dari orang tua, ya mungkin hasilnya kurang maksimal. Kemudian mungkin bisa lagi tipsnya buat orang tua juga masih ini, buatkan rencana yang
khusus di bulan Ramadan. Iya. Jadi ada jadwal khususnya. Mungkin kan ketika anak-anak kan dapat buku panduan Ramadan Iya, ya, ada. jangan lupa di situ orang tua selalu mengontrol kegiatan-kegiatan yang ada di buku tersebut. Ada sholat berjamaah, kemudian tadarus, Pengisian kultum iya, juga. pengisian kultum. Nah itu dipantau betul agar kegiatan anak-anak di bulan Ramadan ini lebih bermanfaat. Seperti itu mungkin ya. Oke teman-teman, jadi dari tipsnya Pak Aris ini mungkin bisa ya teman-teman sesuaikan dengan dirinya masing-masing, dan juga semoga pada bulan ini kalian bisa menjadikan diri kalian karakter yang lebih baik dari sebelumnya, dan juga mungkin dari peran orang tua itu bisa lebih pas lagi dalam membimbing putra-putrinya. Ya teman-teman, jadi mungkin itu cukup ya Pak perbincangan ya, hari ini mengenai tema Ramdame nih. Nah untuk penutupan ini Pak Karis ada kata-kata buat teman-teman yang lagi nonton podcast ini, boleh? Oke, ya, apa namanya, sekedar motivasi Iya. untuk kalian semua, bahwasanya kalian adalah generasi yang cerdas dan berpotensi. Jadi gunakan kesempatan Ramadan ini sebagai untuk peningkatan diri, untuk menjadi versi terbaik kalian. Iya, Seperti betul itu banget. ya. Jadi silakan jadi contoh yang baik untuk generasi-generasi yang lainnya. Seperti itu. Siap Oke. ya teman-teman, jadi jangan Ya. lupa tips dari Pak Aris ini pastinya sangat bermanfaat buat teman-teman semua yang lagi nontonin podcast ini ya. Oke. Jadikan diri kalian yang lebih baik dari sebelumnya. Sesuai dengan versinya, Iya, diri versi sendiri ya, ya, bukan bukan. diri orang Iya, lain, ya. oke, siap. Oke. Cukup ya Pak Aris, Cukup, ya. cukup. Jadi mungkin itu saja perbincangan hari ini dan kali ini. Semoga teman-teman bisa tetap semangat dalam menjalani puasa selama 1 bulan ini dan bisa menjadi atau menemukan karakter yang lebih baik. Oke. Oke. Mungkin dari saya pamit undur diri dan juga Pak Aris. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman semua. Ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Oke. Dan terus pantengin podcast di Spensaba News Channel, karena pastinya nanti ada berbagai dari host ataupun narasumber, dan ada juga tema yang lebih menarik lagi. Yang keren-keren tentunya. Iya. Oke, dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.